Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istika dengan NIM 12160.095 akan menjelaskan mengenai uji ANAFA beserta praktiknya menggunakan SPSS. Selamat menyaksikan. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik data yang bisa diuji oleh uji ANAFA itu sendiri. Yang pertama dari tujuannya dulu ya, teman-teman. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui perbedaan variansi antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Biasanya tuh ini digunakan untuk eksperimen, teman-teman. Nah, sebelum melakukan uji ANAFA, kita harus melakukan terlebih dahulu uji kenormalan. Apabila datanya sudah terbukti berdistribusi normal, maka kita bisa menggunakan uji ANAFA ini, teman-teman. Nah, data observasi berskala ukur interval atau rasio. Jadi nggak bisa ya menggunakan data yang memiliki skala ukur ordinal atau nominal. Nah, di sini juga ciri-cirinya terdapat perlakuan atau banyak perlakuan terhadap si sampelnya itu, teman-teman. Nah, ada 3 jenis ANAFA nih. Yang pertama ada ANAFA satu arah atau one way ANAFA, yang merupakan hanya melibatkan satu variabel bebas dan karena hanya ingin membandingkan rata-rata pada 2 kelompok atau lebih. Yang kedua ada ANAFA dua arah tanpa interaksi, yang mana tidak ada hubungan antara kedua variabel independen yang ada pada penelitian. Yang berikutnya ANAFA 2 dengan interaksi, yang mana terdapat 3 atau lebih faktor dan interaksinya yang dipertimbangkan, teman-teman. Nah, pasti masih bingung kan apabila hanya mendengar penjelasannya? Mari kita ke contoh soal untuk lebih memahami materi ini. Nah, di sini merupakan contoh soal one way ANOVA. Yang soalnya itu sebuah peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan jumlah berapa kali berbelanja per bulan karena 4 e-commerce yang berbeda. Dipilihlah 5 sampel secara acak. Nah, jadi itu ingin mengetahui gitu frekuensi 5 sampel ini berbelanja gitu tergantung e-commerce-nya. Nah, data ini merupakan data fiktif. Saya memohon maaf apabila tidak sesuai dengan kenyataan gitu, teman-teman. Oke, kita masuk ke hipotesis ya. Nah, hipotesis penelitiannya terdapat perbedaan frekuensi berbelanja per bulan karena 4 e-commerce yang berbeda. Hipotesis statistik uji kenormalan. Nah, sudah disebutkan ya bahwa untuk menguji ANOVA ini harus diuji dulu gitu kenormalannya. Nah, apabila data berdistribusi normal, maka si p-value atau nilai signifikasinya itu akan lebih dari alfa. Nah, untuk hipotesis statistik uji T-nya, H0 tidak ada perbedaan frekuensi berbelanja per bulan karena 4 e-commerce yang berbeda. Dan H1-nya terdapat perbedaan frekuensi berbelanja per bulan karena 4 e-commerce yang berbeda. Nah, teman-teman, kita akan mulai menggunakan SPSS-nya ya. Nah, teman-teman, tadi aku udah menguji kenormalannya, yang mana hasilnya itu berdistribusi normal gitu. Kita fokus yang ke Shapiro-Wilk yang nilai sig-nya yaitu 0,75 lebih besar daripada alfa. Berarti disimpulkan bahwa datanya itu berdistribusi normal atau H0 diterima gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita akan uji SPSS yang ANOVA-nya. Teman-teman, yang pertama-tama kita ke variabel Q dulu, lalu di variabel 1 buat e-commerce, lalu desimalnya kita nolkan. Lalu untuk skala ukurnya kita pilih yang nominal. Kemudian di value kita buat 1 untuk Shopee, add, lalu 2 untuk Lazada, lalu 3 untuk Tokopedia, dan 4 untuk Bukalapak. Nah, apabila sudah seperti ini, kita oke. Nah, kemudian kita buat di kolom yang kedua itu frekuensi
berbelanjanya gitu. Di labelnya kita tulis berbelanja atau frekuensi berbelanja. Nah, di desimalnya kita nolkan. Lalu kita ke skala ukurnya yang scale ya teman-teman. Lalu kita ke data view nih teman-teman. Nih tadi kan di e-commerce-nya udah dikasih kode ya. Kalau 1 itu adalah untuk Shopee, 2 untuk Lazada, 3 untuk Tokopedia, dan 4 untuk Bukalapak. Nih ini tuh di frekuensinya tuh sama dan sesuai dengan yang tabel tadi. Nah teman-teman, setelah itu kita pilih analyze, lalu ke compare means, lalu ke one way ANOVA, kemudian masukkan yang frekuensi ini ke dependent list, pilih option, lalu centang yang deskriptif sama homogeneity-nya, continue, lalu oke. Nah teman-teman, setelah diuji itu kita akan dapat output tabel ANOVA. Nah fokus saja ke yang bagian sig paling kanan ujung ini yang 0,000. Nah setelah itu kita ke kriteria uji yuk. Nah teman-teman, tadi kan sudah ya untuk uji kenormalannya. Data sudah terbukti berdistribusi normal dengan p-value 0,75 lebih besar daripada alfa yaitu 0,05. Nah sekarang kita ke kriteria uji ANOVA-nya yang mana H0 ditolak apabila p-value-nya kurang dari alfa. Nah di sini p-value-nya itu dilihat dari sig-nya ini teman-teman yang 0,000. Nah maka dapat disimpulkan bahwa H0 ini ditolak nih karena p-value-nya kurang dari alfa yaitu 0,000 kurang dari 0,05. Maka H1-nya diterima yaitu terdapat perbedaan frekuensi berbelanja per bulan karena 4 e-commerce yang berbeda. Nah teman-teman, itu merupakan penjelasan uji ANOVA dan praktiknya menggunakan SPSS. Mungkin aku akan menjelaskan sampai sini saja. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyajian materi karena saya pun sama masih belajar. Dan terima kasih kepada teman-teman apabila ada yang ingin mengoreksi, dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.